Ya, ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Pada kesempatan ini kebetulan saya mendapatkan tugas ya Pak dari CGP. Kebetulan sekarang itu masuk ke modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Pak ya. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan terkait modul ini yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Betul, enggak. Nah, Bapak kan Bapak ini sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SLB PGRI Cisaat ya Pak ya. Kira-kira selama Bapak menjabat itu pernah tidak Bapak mengalami suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Ya pasti ada ya masalahnya. Masalah itu ada yang sifatnya mengandung kebenarannya, ada yang sifatnya mengandung ya masalah yang timbul di sekolah. Tentunya masalah yang dilema ini paling sulit dipecahkan karena mempunyai implikasi yang sama. Maka dari itu mungkin seorang pemimpin atau seorang kepala sekolah harus bisa mengambil kesimpulan kira-kira masalah tersebut sampai sejauh mana pengaruh terhadap ya program-program sekolah seperti itu, sehingga masalah dilema itu kan, istilah dilema itu ya dimakan bapak, dimakan ibu, nggak dimakan juga makan bapak, seperti artinya pembenarannya itu hampir sama. Maka di sini kita harus dianalisa dulu kasusnya seperti apa gitu. Nah, baik Pak. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut kira-kira keputusan apa nih yang Bapak ambil dalam memecahkan masalah atau dilema yang Bapak hadapi dalam kaitannya di sekolah? Ya mungkin kita harus menganalisa dulu seberapa sama masalah tersebut, pasti ada perbedaannya kan. Nah itu pasti ada perbedaan. Nah jadi dianalisa kira-kira pengaruhnya yang lebih besar mana terhadap misalnya kebaikan, atau sebaliknya pengaruhnya lebih besar mana terhadap kejelekan. Maka itu yang harus diambil. Mungkin walaupun misalnya sama, pasti ada sisi yang berbedanya. Jadi kita mengambil analisa itu, pemecahannya yang tentunya yang lebih baik yang akan diambil. Nah, baik Pak. Nah, kira-kira masalah-masalah atau kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi itu bila diidentifikasikan itu termasuk ke dalam dilema etika ataukah masuk ke dalam bujukan moral Pak? Misalnya tentang kebaikan lawan kebaikan, kebaikan lawan keadilan. Kira-kira dari Bapak mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang dihadapi itu termasuk ke dalam mana Pak? Ya sebenarnya masalah memang ada dua, yang satu yang mengandung dilema etika ya. Ya dilema etika itu ada suatu masalah yang sulit diambil keputusannya karena hampir sama-sama betul ya. Nah sedangkan dilema etika moral mungkin bisa, itu salah satunya kan mempunyai masalah yang berbeda itu ya. Ada yang mengandung kebenaran, ada yang mengandung ya bisa dikatakan salah lah seperti itu. Maka kita bisa ngambil yang benarnya itu, yang benarnya. Ya kalau betul salah, kenapa akan merusak tatanan program sekolah seperti itu. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang memiliki kepentingan yang sama? Dalam hal ini seperti tadi ya dilema etika, jadi memiliki nilai kebajikan yang hampir sama. Kira-kira keputusan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Ya mungkin kita harus ada melakukan beberapa pendekatan. Pertama apalagi berkaitan dengan rekan kerja ya, seperti itu pendekatan ya, terutama baik secara personal maupun secara kolektif. Sebab walaupun bagaimanapun yang namanya permasalahan setiap orang punya berbeda kan. Makanya yang jelas kita harus bisa menyikapi pendekatan secara humanis lah seperti itu, sehingga mengambil keputusan itu digabah dan harus sepakati bersama seperti itu kira-kira, sehingga nanti menjalankan keputusan itu atau kebijakan sekolah tidak mengalami hambatan seperti itu. Selain tadi apa ya Bapak melibatkan tadi ya orang-orang dalam mengambil keputusan. Nah kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa nih Pak yang Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya mungkin ya kita yang salah satu prioritas
muatan permasalahan yang sifatnya berdampak tidak pada program atau mempunyai nilai yang baik. Maka dari itu kita yang mungkin harus diadakan ya musyawarah bersama untuk mengambil keputusan itu supaya nanti di dalam program itu tidak mengalami hambatan seperti itu kira-kira. Berarti menurut Bapak yang paling efektif itu untuk saat ini dengan musyawarah ya Pak ya, Betul, dalam betul. menyelesaikan masalah tentang dalam etika. Ya, betul. Nah selain itu Pak, kira-kira ada lagi tidak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika selain bermusyawarah tadi? Ya, selain musyawarah mungkin kita juga menggunakan tindakan yang humanis ya. Karena walaupun bagaimana kita kan yang namanya aturan atau program kan ada yang sifatnya wajib dilaksanakan, ini kaitan dengan program pemerintah ya. Ada yang sifatnya yang mungkin bisa dikatakan harus dicerna dulu dengan bermusyawarah kan, artinya sesuai dengan kondisi sekolah yang ada, sehingga nanti kesepakatan kita, keputusan kita itu seolah-olah ya tidak mengalami hambatan dalam menjalankan program sekolah itu, sehingga nanti kita tidak mengalami kendala lah, dan nanti efek dari keputusan bersama itu akan menghasilkan ya sesuatu yang terbaik untuk program kira-kira. Nah, dalam menjalankan tadi apa ya, tantangan apa saja yang terberat yang kira-kira Bapak hadapi dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang terberatnya adalah apabila suatu permasalahan tersebut tidak selesai diselesaikan, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang sifatnya mengandung nilai positif lah, baik terhadap individunya maupun terhadap kolektifnya. Tentunya harus memberikan pendapat-pendapat yang sifatnya bisa memahami semua pihak seperti itu. Jadi pendapatan yang bernilai lah, sehingga itu. Jadi bukan pendapat yang otoritarian. Nah, kira-kira dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, Bapak itu melakukannya apakah saat waktu itu juga atau Bapak menggunakan waktu khusus dalam menyelesaikan masalah? Ini tergantung kasusnya. Kalau kasus sifatnya general yang bisa dikonsultasi oleh semua anggota, maka kita mengambilnya adalah waktu itu juga karena ada kesepakatan. Tapi ada hal-hal yang sifatnya khusus mengandung yaitu penjelasan secara pribadi dari kasus per kasus. Tentunya setiap orang kan mempunyai pandangan berbeda, argumen berbeda, maka ini diselesaikan secara khusus. Nah, kira selain itu Pak, adakah seseorang atau sosok ataupun faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Ya ada pasti, masalahnya kan kita kan tidak semuanya guru itu dijadikan semacam kepanjangan tangan kepala sekolah kan, sebab tidak semuanya guru punya kompetensi itu, sehingga kita sebagai panjangan tangan kita untuk mengambil kebijakan, maka itu yang harus diajak kompromi untuk nanti mengambil keputusan selanjutnya. Intinya ya memberikan masukan barangkali atau memberikan argumen barangkali dan keputusan itu, sehingga keputusan itu bisa ada diterima oleh semua pihak. Jadi melibatkan juga ya Pak, ada bisa Ibu Mani lah, bukannya Ibu Mani bisa tidak semuanya bisa mengambil keputusan yang baik kan? Ya, jadi ambil salah satu yang kira-kiranya memang sesuai ya Pak ya dengan kasus yang dihadapi. Yang terakhir Bapak, dari kesimpulannya dari yang kita bicarakan tadi, kira-kira apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman tadi yang berhubungan dengan kasus tentang dilema etika? Ya banyak sebenarnya. Manakala kita mengambil kebijakan, malah kita mengambil program, kalau tidak dilibatkan semua pihak yang ada di sekolah atau di suatu institusi, maka kita akan mengalami hambatan menjalani program itu. Sehingga yang paling baik adalah musyawarah itu di atas segalanya seperti itu, sehingga nanti manakala si yang menerima mandat dari keputusan itu sudah menerima aturan main yang ada, jadi tidak perlu lagi misalnya disuruh lagi atau di tata ulang lagi, sehingga secara otomatis setelah ada keputusan itu bisa berjalan dengan sendirinya. Mungkin itu yang bisa diterapkan. Di samping itu mungkin pendekatan yang sifatnya ya humanis lah,
sehingga tidak merasa diajari, sehingga tidak merasa digurui. Nah, maka dari itu mungkin pendekatan yang bagus itu adalah pendekatan yang pertama ya musyawarah untuk mufakat, kedua pendekatan yang humanis sehingga menghasilkan keputusan yang baik. Itu barangkali. Pak, banyak sekali ya pengalaman dan juga informasi yang saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran juga untuk saya ke depannya untuk menjadi lebih baik dalam menyikapi setiap masalah. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ibu selamat siang. Siang kembali ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu ya dalam memimpin sekolah yang ini ya Bu ya. Allah, amin, mudah-mudahan. Ya, mohon izin waktunya Bu ya. Kebetulan saya itu sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Sukabumi. Nah, pada kesempatan ini di modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, saya itu diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah gitu ya. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Yang pertama Ibu, mohon maaf selama menjadi kepala sekolah apakah ada masalah yang Ibu hadapi yang menyebabkan Ibu menjadi dilema dalam menghadapinya? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Insya Allah ya setiap manusia ya, setiap organisasi, setiap kepemimpinan pasti ada masalah. Yang pernah saya alami ya waktu-waktu sekarang ini ya, masalah itu persiapan untuk kenaikan kelas atau akhir tahun ya. Kan kalau di RA saya, kalau setiap akhir tahun itu anak itu penampilan kreasi-kreasi. Yang pertama itu adalah kreasi anak tarian ya. Tarian itu kan kalau di sini ada dua tariannya. Jadi satu anak itu kebagiannya dua. Jadi disamakan, mau kelompok A, mau kelompok B, mau anak siapa saja itu kebagiannya dua ya. Yang pertama adalah tarian muslim. Yang tarian muslim itu sudah biasa, orang tua itu suka beli sendiri. Nggak disediain, nggak dipungut sama itu sama sekolah enggak. Tapi itu orang tua otomatis sudah kebiasaan jadi beli sendiri. Kenapa beli sendiri? Sebab itu nantinya dimiliki sendiri ya ke depannya. Yang kedua itu adalah tarian daerah. Tarian daerah itu sekolah suka menyiapkan. Bukannya menyiapkan itu yang mewah-mewah, enggak, tapi itu sesuai tariannya, sesuai kemampuan, yang disesuaikan. Kan baju tarian yang kedua itu enggak nyewa lagi ke sekolah. Jadi itu mah udah inventaris sendiri ya dari sekolah. Jadi hanya dipinjamkan gitu ya, biar di dipinjamkan sekolah saja enggak ya. Baju itu otomatis kalau dipinjamkan itu yang kebagian tahun ini misalkan baju itu kemudian jadi bergiliran ya, gitu ya. Yang ini, yang masalah yang ini itu kan PJ-nya diberikan kepada guru masing-masing. Baju ini diberikan kepada anak yang udah tahun kemarin kebagian. Jadi anak itu tidak bermasalah, tapi orang tuanya yang orang tuanya yang bermasalah, ya bicara ini bicara itu, laporan ke guru ini, laporan ke guru itu. Saya kata guru ya nanti aja gimana keputusannya kepala. Saya menghadapinya, insya Allah saya bisa menghadapinya. Ini bukan permasalahan yang besar, kata saya, ini permasalahan yang kecil, tapi guru bukannya nggak bisa menyelesaikan permasalahan, tapi barangkali guru menghargai itu ada yang bisa menyelesaikan. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan, dan alhamdulillah ada hikmahnya. Saya tidak untuk membeli lagi kepada orang tua, tapi saya pergi ke tukang jahit, saya membuat lagi
Nah, itu dari mana biayanya? Insya Allah tekad saya insya Allah pasti ada rezekinya, pasti ada ini ada apa bisa saya selesaikan, bisa saya mempunyai lagi ini. Ternyata alhamdulillah sampai saya bisa menyelesaikan, saya bikin lagi, orang tua jadi aman lagi. Ya alhamdulillah Ibu. Jadi mungkin dari permasalahan itu Ibu dengan bersikap biasa dulu gitu ya, kemudian berusaha mencari pemecahan dari masalah yang Ibu hadapi. Nah kemudian selain tadi ya Bu ya, keputusan yang Ibu ambil itu dengan berhubungan dengan pihak konveksi seperti itu ya Bu ya. Pihak konveksi ya. Tukang jahit ya. Ya, nah kemudian nah bila misalnya masalah itu sepertinya sejauh ini masih bisa ya Bu ya Ibu dalam menyikapi masalah tersebut, disikapi dengan tenang dan cari keputusan dalam menyelesaikannya. Nah kira-kira pihak-pihak mana saja yang Ibu libatkan dalam Ibu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Itu saya pertama menghubungi dulu POMG, Persatuan Orang Tua Murid ya. Ini gimana ya cara penyelesaiannya? Kemudian dia kasih solusi, Ibu udah aja bikinlah sendiri, Ibu udah aja dia yang pada bikin, tapi saya nggak melibatkan itu, sebab untuk tidak melibatkan orang tua lagi. Insya Allah ada rezekinya, saya insya Allah akan ini lagi akan buat lagi, mudah-mudahan ini bisa kepakai untuk waktu itu 2 hari lagi misalnya. Mudah-mudahan dadak ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan bisa menyelesaikan dalam 2 hari. Ya, saya pergi ke tukang jahit itu ya Ibu boleh ini ada bahannya, gimana cara pembayarannya? Insya Allah lah nanti aja, asal kita bisa membuat hari ini bisa kepakai dulu untuk tarian, untuk pembayarannya nanti belakang aja. Ya baik Ibu. Nah selain itu langkah-langkah apa saja atau prosedur apa yang Ibu lakukan dalam menyikapi masalah yang selama ini pernah terjadi di sekolah Ibu? Langkahnya pertama langkah yang terjadi ini ya boleh ini, boleh yang lain juga boleh. Langkahnya ya yang tadi juga yang tadi ya, saya misalkan saya ke konveksi udah ke konveksi, saya itu dengan guru-guru langkah-langkahnya menyelesaikannya. Kemudian saya hitung-hitung dengan bendahara gitu. Ada agak inilah insya Allah ada kalau kata bendahara ya, barangkali itu kan rezeki mah bukan dari manusia ya. Allah memberikan rezeki itu dari beberapa pintu, asal kita niatnya yang baik ya Bu ya. Betul ya. Nah kemudian tantangan apa saja yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan supaya keputusan itu tidak merugikan orang lain atau bisa diterima oleh semua pihak? Tantangannya banyak sekali, terutama itu kan orang tua itu banyak ya. Waktu itu omongan dari orang tua, omongan dari pihak misalkan ada dari guru juga ada gitu, tapi yang lainnya nggak ada gitu, udah saja gitu. Baik Ibu. Nah kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Ya alhamdulillah ada ya, untuk menyelesaikan suatu masalah itu saya tidak terutama di sekolah ya, tidak diputuskan sendiri, saya tidak memutuskan sendiri, sebab ini musyawarah, caranya musyawarah. Terutama kemarin waktu rapat wali murid ya, wali murid tahun ajaran baru ini saya bicara dulu dengan yayasan. Nah, udah yayasan, kemudian saya rapat dengan guru-guru ya. Udah rapat guru-guru, kemudian saya untuk memutuskan misalkan program kedepannya mau apa, udah diputuskan sama guru-guru, kemudian rapat lagi sama dari yayasan, udah sama yayasan baru disampaikan ke orang tua. Ya baik Ibu, baik sekali dia langkahnya sudah sistematis dan teratur serta melibatkan semua orang ya Bu ya dalam penyelesaian masalah. Nah yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang Ibu dapat atau Ibu petik dari masalah atau pengalaman yang telah Ibu hadapi selama memimpin sekolah?
Alhamdulillah ya, pengalaman dari selama saya, terutamanya saya ada menjadi kepala itu dari tahun 2013 ya. 2013 alhamdulillah sampai tahun ya. Sampai sekarang, tapi saya tidak terlepas dari bimbingan dan motivasi dari yayasan gitu ya. Alhamdulillah ya, mungkin Allah mempercayai amanah kepada saya sendiri ya sebagai kepala ya, untuk bisa membimbing, untuk bisa mengayomi, untuk bisa meraih semuanya kali ya, meraih guru-guru, meraih orang tua, meraih anak-anak. Mungkin Allah untuk saya bisa dewasa lagi gitu ya, untuk lebih dewasa lagi, karena mungkin udah takdir saya aja ya, udah kepercayaan. Malahan saya itu sebelum diangkat jadi kepala kan saya bukan orang yayasan, ke itu ke sistem yayasan itu, ibu jangan dulu milih saya, ada keluarga ya, udah aja gitu, udah kesepakatan semua. Nah ini mungkin ini adalah tanggung jawab saya, dan mudah-mudahan saya minta doanya ke depannya, mudah-mudahan saya bisa memegang, saya bisa beristiqomah, saya bisa mengayomi semua yang ada di sekolah itu, baik guru, baik sekolah, ya baik ibu. Terima kasih atas waktunya, banyak sekali ya pengalaman dan informasi baru bagi saya dalam hal kepemimpinan ibu di sekolah ini. Mudah-mudahan saya bisa mengambil hal-hal positif ya Bu ya, dari yang telah ibu sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ibu juga selalu sehat. Amin. Dan tetap semangat dalam memimpin sekolah yang ibu pimpin ini. Ya saya juga minta doanya ya, sifatnya manusia ya, pasti banyak kekurangannya, pasti banyak kelemahannya, terutama saya sebagai pemimpin sini pasti dinilainya bukan sama saya sendiri, tapi penilaian sama orang lain. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa memegang amanah seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu kegiatan ibu ya. Mudah-mudahan lancar semua urusan ibu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.